Halo, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Balik lagi bersama gue Aldi. Di video kali ini gue mau ngebahas nih pertanyaan template yang biasa kalian sering nanya ke gue lah. Jadi kalian banyak yang nanya tentang varian-varian iPhone, apalagi khususnya SIM sticker ya. Tadinya emang di video ini gue cuma pengen bahas SIM sticker aja. Tapi biar lebih jelas gue bahas 9 varian yang memang beredar di pasaran saat ini lah. Buat si iPhone ini. Ya, ini pengalaman pribadi gue. Kalau memang kalian nggak setuju, ya nggak usah didengerin. Atau nggak, kalau misalkan ada yang salah atau ada yang kurang, kalian bisa komen aja di bawah. Yang pertama itu gue akan ngebahas varian resmi. Ya, resmi jelas ya. Karena memang resmi dari distributor atau reseller dari Apple yang memang ngejual produknya di Indonesia. Dan baliknya lagi nih, kalau kalian mau beli resmi, worth it-nya itu kalian belanja dari TikTok aja atau enggak dari marketplace lain tapi di saat lagi tanggal cantik, contohnya 10-10, 11-11 atau 12-12 gitu. Itu tuh biasanya kalian bisa dapetin harga-harga yang miring. Jadi misal harga original itu 13 juta, mungkin kalian bisa dapat di 12,5. Itu kan lumayan kan, diskon 500 ribu. Dan balik lagi untuk resmi ini, gue nggak nyaranin beli second. Kenapa? Apalagi kalau kalian beli yang base. Kalau beli yang seri Pro atau Max atau Mini itu masih oke lah, karena memang udah nggak dijual lagi. Tapi kalau misalkan kalian beli yang seri base, itu tuh kayak harganya nggak beda jauh sama apa namanya, sama yang baru. Apalagi kalian beli dari TikTok, itu nanti kalian rugi bre. Kalau misalkan beli base tapi beli second, kecuali harganya miring ya. Bahkan iPhone ini salah satu kelebihannya nih. Ada minusnya aja, itu tetap masih mahal. Nggak kayak Android kan turun kan. Mau kalian habis unbox iPhone juga sama. Dibuka pun bungkusnya pasti turun harga, tapi nggak akan sejatuh Android. Wah, gue diajak meeting lagi. Bentar bre, gue balas dulu. Oke, tadi gue diajak meeting. Jadi ya gitu, tadi kelebihan iPhone itu, ya kelebihan iPhone itu memang apa namanya, mau minus atau enggak harganya itu masih di atas. Oke, tadi gue baru bales ini ya, teman kerja gue dan ngajakin meeting. Nah, tadi sampai mana? Minus-minus iPhone gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian resmi itu minus, tetap mahal. Jadi kayak saran gue lebih baik beli baru aja kalau memang mau beli resmi. Paling gapnya itu 1,5 sampai 2 juta. Mending baru, kalian dapat garansi selama setahun dan bisa diklaim di mana aja kan, yang memang kayak Mitra Care atau enggak si iBox. Ya memang sih kalau misalkan ngeklaim garansi gitu tuh agak gimana gitu ya. Tapi gue lihat-lihat sekarang kesini nih ya, makin bagus kok pelayanannya, makin baik. Dan kedua ini gue akan ngebahas bea cukai. Bea cukai itu kan iPhone Inter yang memang emailnya terdaftar. Jadi kalau kalian nanya aman atau enggak, aman. Karena memang udah setara resmi bayar pajak. Sama kayak HP resmi. HP resmi itu kan masuk ke Indonesia bayar pajak. Dan bea cukai pun sama halnya. Sorry gue silent dulu, banyak banget ini notifikasi yang masuk dari email apa segala macam. Jadi kita balik lagi ke bea cukai. Bea cukai itu kan resmi ya. Maksudnya bayar pajak jadi resmi dan setara iPhone yang memang dijual sama seller-seller lain. Jadi kalau untuk urusan jaringan kalian nggak usah perlu khawatir, itu pasti bakalan hidup terus. Cuman yang jadi pertanyaan di sini adalah iPhone internet itu dari mana dan kondisinya sebelumnya seperti apa itu. Dan juga kalau kalian mau beli bea cukai seri Pro, Max atau Mini itu masih oke. Tapi kalau seri base alangkah baiknya kalian beli resmi aja dan baru. Karena memang harganya nggak jauh beda, gapnya itu sekitaran 1,5 sampai 1,8. Kemarin gue ngeliat iPhone 13 pas 10-10 di Tokopedia. Dan balik lagi, seller-seller bea cukai yang ngejual ada fakturnya itu bisa dihitung jari. Maksudnya tuh bukti pembayaran pajaknya. Gue nggak tahu kalau misalkan nggak ada itu gimana, tapi memang kalian wajib punya lah kalau misalkan beli bea cukai. Jaga-jaga kalau misalkan ada apa-apa gitu. Baiknya sih ada, nggak ada pun nggak masalah, tapi baiknya ya ada faktur pajaknya. Nanti gue contohin, kebenaran gue waktu itu pernah punya iPhone 12, gue beli dari Tokopedia dan gue minta sama sellernya faktur pajaknya dikasih, nanti gue kasih fotonya nih di sini nih. Dan yang ketiga ini gue akan bahas whitelist. Ini whitelist ini cukup unik. Whitelist ini HP-HP yang kena pemutihan 2020 ke bawah, 2020 akhir lah. Dan gue kebenaran punya salah satu contohnya, pasti kalian kaget karena memang harganya itu nggak main-main. Ini dia, gue punya faktur buat si iPhone XS Max. Dan sampai sekarang unitnya pun masih ada sama gue, dipakai sama adik gue ya. Itu tuh nggak pernah
gue ganti partnya dari awal. Jadi memang dari user sebelumnya nih, user sebelumnya itu cewek, dan memang gue beli dari dia seharga 4,9, yang mana dari fakturnya itu beda jauh banget. Gue beli itu tahun kemarin di akhir tahun kalau nggak salah, gue juga agak lupa. Pokoknya itu si whitelist ini itu cuma sampai iPhone 11. iPhone 12, 13 itu nggak dapet whitelist. Jadi kalau misalkan ada yang ngejual, apalagi di FJB Facebook itu ada yang ngejual kayak misalkan kena pemutihan, itu hoax. Jadi emang cuman iPhone 11 series, dan kalau kalian mau nyari HP whitelist ini nggak bisa dari seller-seller gede. Kalian mau nggak mau tuh nyarinya dari seller-seller perorangan. Maksudnya tuh kayak ada orang misalkan ngejual nih HP-nya, itu kalian bisa tanya tuh, beli kapan. Itu biasanya memang ngejual whitelist atau enggak memang HP-HP yang kena pemutihan lah. Coba kalian tanya aja kayak misalkan ada nggak invoice pembeliannya. Kalau memang ada itu bagus. Jadi memang kalian tuh jelas ini nih HP dari tahun kapan gitu kan. Memang susah dicari, tapi kalau kalian dapat udah pasti aman, karena memang ini setara sama resmi. Untuk email udah aman jelas ya, tapi kalau kondisi HP gue nggak tahu. Dan yang keempat gue akan ngebahas Kemenperin nih. Ini pasti kalian nanya, kok bahas Kemenperin bukannya Kemenperin resmi? Nah ini agak lucu. Setelah whitelist itu kan iPhone Inter tetap ada dari 2021 sampai 2022 pertengahan kalau nggak salah. Ini sebentar nih kayaknya lagi rame nih di grup kerja gue. Bentar ya, jadi ini tadi kita bahas lagi Kemenperin ya. Sampai 2022 pertengahan, nah si Kemenperin ini nih, maksudnya bukan lembaganya, tapi memang ada beberapa oknum yang ngejual tembak Kemenperin. Waktu itu gue pernah nyoba, harganya itu kisaran 150 sampai 200 ribu. Dan balik lagi cuy, kalau misalkan kalian udah nembak, udah pasti itu emailnya bakalan aman terus. Jadi memang ya udah setara HP resmi. Tapi sekarang udah nggak ada jasanya. Dulu doang, itu tahun 2021-an lah sampai 2022 pertengahan, habis itu hilang, keganti sama bea cukai ya. Nah, ini gue ada sedikit info nih. Kalau misalkan kalian nemu di Facebook ada yang ngomong ke daftar Kemenperin di iPhone 13, 12, itu memang nyata adanya. Tapi balik lagi, mereka bisa buktiin nggak? Kayak ada screenshotan nggak? Karena memang udah nggak bisa ngecek dari web Kemenperin kan. Nah, terus apesnya, kalau misalkan user-user yang memang dulu nembak di Kemenperin, emailnya kena tendang, itu nggak akan bisa nembak email turis, email 3 bulan, kena blacklist. Nah kayak gitu kira-kira cuy, kalau misalkan email Kemenperin ya. Jadi kalian ada gambaran nih, yang dimaksud email Kemenperin, nggak cuma HP resmi doang, tapi HP Inter memang ada nyatanya yang ditembak Kemenperin. Itu dulu tapi. Nah kita akan bahas varian kelima nih, Aloperator. Aloperator ini iPhone yang sekarang lagi beredar di marketplace. Aloperator itu sebenarnya nggak salah penamaan Aloperator, karena memang ya bener Aloperator, tapi durasinya itu yang nggak dijelasin. Durasinya itu biasanya ngikutin sama di deskripsi. Kalau seller jual itu garansinya kayak misalkan garansi jaringan selama 60 hari kayak gitu. Itu tuh 2 bulan ya, berarti itu email tembak 3 bulan cuy. Dan dia nggak berani ngasih jangka lebih dari 2 bulan, karena kalau misalkan kayak gitu nanti dia nombok lagi untuk jaringan. Cuman ini saran gue ya, kalau misalkan kalian mau beli Aloperator, misal harga wifi only itu 2 juta, Aloperator 22, ya nggak apa-apa ambil Aloperator, karena nambah 200 kalian dapat trial email 3 bulan. Tapi kalau misalkan nambahnya sampai 500 itu nggak usah. 300 pun nggak usah, mending ambil wifi only aja dan kalian nonton video gue untuk pancing sinyal. Nah kita akan bahas lagi nih wifi only. Nah ini wifi only ini nih, kalian harus bener-bener ini ya, kayak nanya ke sellernya. Jangan sampai nggak, kenapa? Takutnya nanti kalian dapat wifi only yang memang bener-bener IC basebandnya ini rusak, kena. Jadi kalian nggak akan bisa pakai jaringan sama sekali, kecuali IC basebandnya kalian repair atau enggak kalian ganti. Dan IC baseband ini cukup mahal cuy kalau misalkan kalian servis ya. Jadi kalau misalkan mau beli wifi only, alangkah baiknya tanya dulu, ini beneran email kena blok atau enggak. Dan kalau kondisi HP itu balik ke masing-masing ya. Jadi kayak ya sellernya kita kan nggak tahu ya. Paling gitu aja kalau untuk wifi only. Dan di sini gue akan ngebahas SIM sticker. Nah ini nih yang sering kalian tanyain. SIM sticker itu kebagi 2 jenis. Yang pertama itu SIM stiker tanam dan yang dipasang. Yang dipasang ini maksudnya apa? Ini AirSIM nih, yang ditanam sama yang dipasang. Nah, ada kelebihan tersendiri untuk AirSIM tanam. AirSIM tanam itu kalau misalkan udah ada di dalam HP-nya, itu bisa operator apa aja. Mau kalian masukin mau kayak gimana, yang penting pilih modenya benar. Terus kalian reaktif ulang, itu biasanya langsung muncul sinyal. Nah, gimana bisa tahu kalau misalkan itu kena tembak kena tahu nggak? Si AirSIM tanam ini, kalian cukup masukin kartunya sebelum pilih mode. Normalnya kalau misalkan itu daftar di bea cukai atau enggak udah di
udah ditembak email 3 bulan, lu masukin kartu, jaringan tuh langsung naik. Meskipun lu nggak pilih mode, meskipun nggak bisa dipakai, tapi jaringan langsung naik. Nah, bedanya kalau misalkan yang WiFi only, jaringan nggak naik, tapi di saat lu pilih mode dan lu reaktif, itu jaringannya akan muncul. Kayak punya gue yang 12 PM. Itu bisa terus sampai sekarang pakai Bayu. Dan minusnya adalah, di saat AirSIM lu udah nggak support, mau nggak mau lu ganti tuh AirSIM lu, lepas yang di dalam. Dan ini ada teori sedikit dari gue ya untuk AirSIM tanam ini. Kayaknya pemasangannya itu nggak semudah yang gue pikirin. Kalau cuma masang oke lah. Tapi kayaknya mungkin entah itu ada sesuatu lagi tambah-tambahan langkah, karena kayak gue kepikiran nih buat si AirSIM tanam ini. Ya ini cuma pikiran jelek aja sih, cuman ya semoga aja enggak. Dan kita langsung ke yang pasang. Yang pasang ini kelebihannya apa? Kelebihannya itu, di saat lu AirSIM-nya udah nggak support, lu tinggal beli AirSIM baru. Minusnya apa? Mancing jaringannya agak susah. Lebih susah daripada yang tanam. Persis sama kayak WiFi only, tapi ada tambahan satu step kalau untuk pancing jaringan si SIM sticker ini yang dipasang. Tapi kelebihannya yang tadi gue bilang, kalau misalkan lu AirSIM-nya udah nggak support, ya udah lu tinggal beli baru. Nah, tadi udah ya kelebihan AirSIM tanam yang tanam sama yang pasang. Dan sekarang kita akan ngebahas AirSIM only. Nah, ini AirSIM only banyak yang nanya nih. Kebenaran gue udah beli iPhone XR AirSIM only. AirSIM only ini sebenarnya penamaan lain dari SIM sticker. Jadi tetap ini kena lock operator dan perlu pakai AirSIM. Tapi kalian balik lagi harus nanya kalau kalian apalagi beli device-device baru. Contohnya apa? Contohnya yang 14-15 kalian tanya dulu nih. Ini beneran AirSIM ada slot kartu atau bener-bener pure AirSIM? Takutnya kalau kalian beli yang pure AirSIM, pure eSIM maksud gue, pure eSIM, dan itu kena lock operator, udah kalian apes, kalian nggak akan bisa pakai jaringan apa-apa kecuali pakai eSIM roaming yang cuma data doang, nggak ada nomornya. Jadi ya udah kalau nggak WiFi only pakai eSIM roaming. Dan jeleknya gitu ya, kalian harus nanya dulu, ini beneran ada slot kartu atau enggak, karena memang si eSIM only ini itu tuh penamaan lain ya dari SIM sticker ya, ingetin lagi nih. Jadi kalau kalian mau beli, tanya dulu, banyakin tanya lah ke seller, jangan cuman check out aja, nanti kalian yang hapus sendiri. Dan yang terakhir ini nih, ini yang kalian request terus, ini tuh bypass. Jadi HP-HP bypass ini sebenarnya HP-HP yang memang kehilangan lah ya sama si ownernya. Entah itu di lock sama ownernya atau enggak, karena balik lagi kalau misalkan FMI-nya off atau FMI atau FMI ya pokoknya Find My iPhone-nya off, kalian tinggal flash ulang, dia akan langsung masuk ke menu hello tanpa minta email atau password iCloud. Tapi kalau on, kalian harus cek dulu statusnya, lost atau clean. Nah, bedain lost atau clean itu gampang. Kalau yang lost itu biasanya ada pesan cintanya lah di saat kalian nyalain HP-nya. Kayak misalkan tolong kembalikan HP saya, ini nomornya gitu. Itu yang lost biasanya. Itu maksudnya yang umumnya lah ya. Tapi ada juga yang nggak kayak gitu, nggak ada pesan cinta tapi statusnya tetap lost. Kalian bisa cek di banyak website lah, itu bisa kalian cek clean atau lost. Dan baiknya sih ambil yang clean aja kalau memang mau cari bahan bypass. Tapi memang bahan bypass ini mahal-mahal, karena kenapa? Karena kalau lu pretelin itu bisa jadi duit lagi, kayak LCD, baterainya, apa segala macam itu bisa tetap jadi duit. Nah, dua-duanya bisa di bypass ya, mau itu yang clean atau yang lost. Cuma balik lagi kalau memang kalian mau nyoba iPhone bypass, beli aja yang udah jadi. Yang bypass WiFi only kemarin gua ngeliat itu L bypass atau apa gitu. Pokoknya logonya warna biru. Itu bisa pakai kartu SIM, tapi gue denger cuman bisa cek pulsa meskipun bypassnya WiFi only. Enggak yang sama seluler. Kalau yang sama seluler itu lebih mahal. Kemarin itu yang WiFi only itu sejutaan dari L bypass atau apalah namanya gue lupa. Kalau yang removal ini tergantung seri. Kalau misalkan kalian bypassnya pakai seluler, jadi bisa muncul sinyal. Nah, kayak misal seri 14 Pro Max 3,5 juta dan seri 13 cuma 3 juta. Kayak gitu, jadi setiap seri itu harganya beda-beda kalau misalkan kalian pakai yang e-removal. Dan kalau nggak salah servernya lagi off sekarang. Tapi balik lagi ya, saran gue jangan beli bypass. Kenapa? Meskipun bisa dipakai secara normal, ya nggak normal banget sih. Oh ya nih, salah satu ciri bypass kalau kalian factory reset, itu tuh cuman fake reset bre. Jadi pas kalian reset itu nggak masuk ke menu hello tapi masuk ke menu lock screen. Bedanya gitu. Kalau misalkan iPhone normal kalian reset, itu akan masuk ke menu hello dan kalian pilih lagi nyeting dari ulang. Sedangkan kalau misalkan bypass itu pakai fake reset, loadingnya bener ada tapi ntar masuknya ke lock screen. Kalian nggak milih-milih lagi tuh region apa segala macam itu.
itu bypass. Dan juga kalau misalkan kalian reset, namanya fake reset, foto aplikasi itu nggak akan hilang, yang bypass. Balik lagi saran gue, kalau punya budget nggak usah beli yang bypass. Memang kalau misalkan kalian dapat contoh nih ya, 15 Pro 128. Kemarin gue ngeliat di harga 7 juta itu sebenarnya worth it. Kalau misalkan kalian untuk konten kreator ya. Jadi kalau untuk video-video aja itu masih worth it lah. Dan ada minusnya lagi kalau misalkan bypassnya memang yang kurang ya, yang jelek dalam artian notifnya akan delay. Jadi ya udah kalian di WA temen kalian jam berapa nanti masuknya jam berapa nggak tahu gitu. Cuma ya balik lagi, kalau ada budget lebih jangan beli bypass. Mending beli yang kelok sekalian kayak SIM stiker. Soalnya sayang lah ya. Bypass itu kan kita nggak tahu ya itu HP curian atau gimana ya. Balik lagi jangan beli bypass saran gue. Tapi nanti akan gue bahas di konten ini. Konten selanjutnya lah ya maksud gue. Karena memang gue pengen ngasih tahu ke kalian kayak bypass itu sebenarnya kurang worth it. Tapi kalau memang kalian pengen banget ya udah silakan. Karena kalau untuk seri-seri 15 seri 14 itu sebenarnya murah kalau udah di bypass, tapi balik lagi ke seller-sellernya yang jual. Kemarin gue bahkan lihat ada yang jual 11 juta 15 Pro Max 11 juta itu kayak gue nambah 5 juta dapat 15 Pro. Ngapain gue ngambil yang bypass 15 Pro Max gitu kan. Ini sayang banget cuy, jangan buang-buang dana lah saran gue. Apalagi bypass ini nih. Oke, paling segitu aja ya video kali ini. Semoga membantu karena memang banyak banget pertanyaan yang masuk terkait varian-varian yang tadi gue sebutin. Ya semoga kalian bisa milih device kalian mau entah itu utama atau second, ya device kedua lah ya. Dengan lebih baik lagi, paling itu aja yang bisa gue sampein. Kalau memang ada kurang-kurangnya di bawah kalian bisa komen, dan kalau memang gue ada salah kata ya udah komen aja. Jadi memang gue nggak anti kritik bre. Oke, paling kayak gitu aja. Terima kasih semuanya yang buat udah. Ya paling gitu aja. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.